Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 15 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Nubuat Yeskiel, bab 24 ayat 15 sampai 24, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 19 ayat 16 sampai 22. Kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita semua bahwa baik tidak baik hidup kita itu bergantung pada diri kita sendiri. Bangsa Israel pada akhirnya mengalami penderitaan karena mereka tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan itu, bimbingan Tuhan itu disampaikan melalui berbagai macam cara, terutama melalui Nabi Yeskiel. Pada akhirnya mereka mengalami hukuman dan penderitaan karena ketidaksetiaan itu. Karena ketidaktaatan mereka pada segala yang diperintahkan Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeskiel. Itu yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Sementara dalam bacaan yang kedua, Yesus mengingatkan seorang yang datang kepadanya yang kaya, yang bertanya kepada Yesus, apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam jawaban Yesus menjadi nyata, menjadi jelas bagi kita bahwa orang baru memperoleh kehidupan yang kekal. Itu tidak hanya sekedar melaksanakan larangan untuk tidak berzina dan segala bentuk larangan lainnya. Tetapi untuk memperoleh kehidupan yang kekal juga bergantung pada apakah orang mau berbuat baik bagi sesamanya dengan apa yang dia miliki. Dia berbuat baik bagi sesama dengan memberikan waktu untuk sesama. Memberikan perhatian dan cinta untuk sesama. Bahkan dalam konteks bacaan Injil hari ini, berbagi dengan sesama yang menderita, yang miskin. Berbagi apa? Berbagi waktunya, berbagi perhatiannya, bahkan berbagi harta kekayaannya. Saudari dan saudara yang terkasih, untuk bagian yang terakhir itu, bahwa harus berbagi termasuk harta kekayaan, banyak kali, memang tidak semua, banyak kali menjadi sulit. Karena orang berpikir macam-macam. Orang sekurang-kurangnya berkata dalam hatinya, harta kekayaan yang saya punyai ini adalah hasil kerja keras saya. Lalu kemudian kalau saya diminta untuk berbagi kepada orang lain, ya rasanya berat. Orang lain tidak mempunyai kontribusi apa-apa bagi saya yang telah dengan kerja keras mengumpulkan harta kekayaan. Dan sekarang ini diminta untuk berbagi bagi mereka. Aneh. Tetapi itulah yang menjadi tuntutan dari Yesus. Sebagaimana yang ia jawab kepada orang yang kaya itu. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, pada akhirnya kita hidup baik atau tidak, memperoleh hidup kekal atau tidak, itu bergantung pada kita. Bagaimana kita
menjalani hidup kita. Apakah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, atau kita mau berjalan sesuai dengan apa yang kita maui. Kalau kita mau berjalan dengan apa yang kita maui, ya jangan pernah berharap bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saudari dan saudara terkasih, memang kedua bacaan hari ini menjadi tantangan bagi kita. Tapi tidak apa-apalah. Mari kita usahakan untuk menjawab tantangan itu dengan menunjukkan kepada diri kita sendiri, kepada sesama kita, terutama kepada Tuhan, bahwa kita mau mengikuti apa yang Dia perintahkan bagi kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup bahagia bersama dengan Allah. Tuhan memberkati.